Dan Rasulullah SAW juga sangat mendorong kita, mengajarkan kita pentingnya memberikan nama anak-anak kita dengan nama yang baik. Ini sebagai hak seorang anak atas orang tuanya. Ya, ketika cucu Nabi SAW, Al-Hasan bin Ali, lahir, Nabi SAW bertanya kepada sang ayah, kepada bapaknya Al-Hasan, ya Ali bin Abi Thalib, "Aruni ibni ma sammaitumuhu." Bawa sini, perlihatkan kepadaku cucuku itu, dengan nama apa kalian berikan nama untuk cucuku ini? Qultu harban. Ali menjawab, aku beri nama dia Harb. Harb itu artinya perang. Qala bal huwa Hasan. Nabi tidak suka nama Harb karena Harb itu menunjuk nama, di situ ada kekerasan, di situ ada pertumpahan darah, dan nama ini Harb ini biasa orang jahiliyah memberikan nama mereka Harb. Maka Nabi menggantinya, tidak, bal huwa Hasan. Anakku ini, cucuku ini, namanya adalah Al-Hasan. Falamma wulidal Husain samaituhu Harban. Ali juga berkata, ketika Husain lahir, aku memberikan nama dia juga Harb. Maka Rasulullah SAW datang, "Aruni ibni madza samaitumuhu." Sama seperti pertanyaan yang pertama tadi. Aku beri nama Harb. Bal huwa Husain, kata Rasulullah SAW. Tidak, jangan nama itu. Nama artinya apa? Nabi tidak suka nama yang mengandung arti kekerasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sahabat-sahabat semua, para pemirsa Islampedia, hak asasi manusia dalam Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selawat dan salam juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan insya Allah mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua umatnya hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu, Saudara kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang hak-hak anak dalam Islam. Melanjutkan hak yang keempat kemarin adalah soal kewajiban orang tua dan menjadi hak seorang anak untuk mendapatkan atau diberikan nama yang baik. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an memberikan contoh. Contoh apa? Ya, bahwasanya kata Rasulullah SAW, seperti misalnya dalam ayat surah Maryam ayat 28. Di situ terdapat ayat ya yang barangkali nanti kita akan kebingungan. Apakah Maryam ini ibunda Nabi Isa alaihi salam itu adalah saudaranya Harun yang hidup zaman Nabi Musa atau bagaimana? Karena Al-Quran mengatakan, Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiya. Wahai saudari perempuan Harun. Itu ayat untuk menunjuk kepada Siti Maryam, ya, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Apakah beliau ini saudarinya Harun, saudari kandungnya Harun? Bukan. Ya, sebab kata Rasulullah SAW, ya, Harun yang hidup di zaman ya atau sejaman dengan ibunya Nabi Isa itu bukan Harun di zaman Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan begini, ya, Inna bani Israel kanu yusammuna auladahum bi asma'i anbiya'ihim was-salihin minhum. Bani Israel itu punya kebiasaan menamakan putra-putra mereka dengan nama-nama para nabi.
dan orang-orang soleh di kalangan mereka. Nah, jadi Bani Israel saja memiliki semangat ya tafaul. Nah, atau istilah bagi sementara mungkin sebagian kaum muslim mengatakannya tabarruk. Ada kalau istilah lain tafaul, memberikan harapan ya. Memberi nama putra itu dengan nama orang-orang baik seperti para nabi dan orang-orang soleh. Itu kebiasaan Bani Israel zaman dulu. Wa dzalika fi ma rawahu al-Mughirah bin Syu'bah. Karena riwayat dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, lamma qadimtu Najrana, ketika aku datang ke wilayah Najran, sa'aluni, para pemuka negeri Najran itu bertanya kepadaku. Faqalu innakum taqra'una ya ukhta Harun. Kalian, wahai pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca ayat ya ukhta Harun. Dalam surat Maryam ayat 27, wahai saudarinya Harun. Wa Musa wa Harun qabla Isa bikadza wa kadza. Padahal Nabi Musa dan Harun itu hidup sebelum Nabi Isa, berabad-abad jauh sebelumnya. Ya. Falamma qadimtu ala Rasulullah SAW sa'altuhu an dzalika. Nah, saat ketika ditanya oleh para pemuka Kristen Najran, aku tidak bisa menjawab. Bagaimana ini memahami ayat ini? Ya, padahal Nabi Isa dengan Nabi Musa dan Harun itu jaraknya jauh. Kenapa? Ibu Nabi Isa itu disebut ya ukhta Harun. Maka Rasulullah SAW menjawab, ya, kata Mughirah bin Syu'bah, aku datang kembali ke Madinah, lalu aku tanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi menjawab bagaimana? Innahum kanu yusammuna bi anbiya'ihim was-salihina qablahum. Mereka diberikan nama dengan nama-nama para nabi dan orang-orang saleh di antara mereka. Subhanallah. Itu satu contoh. Yang kedua, memberikan nama-nama yang baik ini adalah merupakan sunnah. Sehingga para sahabat Rasulullah SAW, di antaranya Az-Zubair ibn al-Awwam, ya, ingat dalam episode ya, The Golden Age, ketika kita mengkaji biografi sahabat Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhu, saya sempat menyinggung bahwasanya Zubair bin Awam itu memberikan nama-nama putra-putranya itu semua dengan nama para sahabat Nabi yang gugur di medan perang, ya, dengan nama-nama para syuhada. Ya, itu kebiasaan Zubair bin Awam. Ya, supaya apa? Nah, ini supaya harapan orang tua Zubair bin Awam ingin anak-anaknya juga menjadi syahid seperti halnya tokoh-tokoh para sahabat yang diberikan nama sama dengan nama anaknya. Maka Zubair bin Awam memberikan nama putranya Abdullah bin Zubair itu merujuk atau untuk mengenang seorang sahabat yang syahid namanya Abdullah bin Jahsh. Munzir bin Zubair itu diberikan nama dari namanya Al-Munzir bin Amru Al-Ansari. Urwah bin Zubair itu merujuk kepada seorang sahabat yang syahid, Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi. Hamzah bin Zubair itu merujuk kepada nama Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah SAW yang syahid di medan Uhud. Ja'far bin Zubair itu merujuk kepada Ja'far bin Abi Thalib yang gugur syahid di medan perang Mu'tah. Mus'ab bin Zubair itu nama seorang sahabat Nabi yang syahid yang masih muda, Mus'ab bin Umair, ya, di perang Uhud. Masya Allah. Ubaidah, ya, bin Zubair bin Awam itu nama merujuk kepada sahabat yang syahid juga, yaitu Ubaidah ibnul Harith bin Abdul Muttalib. Khalid bin Zubair, ya, itu merujuk kepada nama sahabat juga yang syahid namanya Khalid ibn Sa'id. Dan Umar bin Zubair itu merujuk kepada nama Umar bin Sa'id yang syahid. Subhanallah. Itu contoh lagi yang lain, yang ketiga adalah Talha, ya, Talha bin Ubaidillah. Ingat dalam episode sebelum ini, ya, di Golden Age biografi Talha bin Zubair juga menamakan putra-putranya dengan nama para nabi. Maka putra-putra beliau itu diberikan nama siapa? Musa bin Talha, Ishaq bin Talha, Yahya bin Talha, Muhammad bin Talha, Isa bin Talha, Yaqub bin Talha, Zakaria bin Talha, dan Imran bin Talha. Masya Allah.
Nah, sahabat para pemirsa Islampedia yang dirahmati Allah Ta'ala, itulah contoh yang diberikan oleh para sahabat Nabi SAW. Bagaimana mereka memberi nama putra-putranya dengan nama-nama yang baik, orang-orang baik. Ya, dan Rasulullah SAW juga ya sangat mendorong kita, ya, mengajarkan kita pentingnya memberikan nama anak-anak kita dengan nama yang baik. Ini sebagai hak seorang anak atas orang tuanya. Ya, ketika cucu Nabi SAW, Al-Hasan bin Ali, lahir, Nabi SAW bertanya kepada sang ayah, kepada bapaknya Al-Hasan, ya, Ali bin Abi Thalib, "Aruni ibni ma sammaitumuhu." Ya, bawa sini, perlihatkan kepadaku cucuku itu, ya. Dengan nama apa kalian berikan nama untuk cucuku ini? Qultu Harban. Ya, Ali menjawab, ya, aku beri nama dia Harb. Ya, Harb itu artinya perang. Qala bal huwa Hasan. Nabi tidak suka nama Harb karena Harb itu menunjuk nama di situ ada kekerasan, di situ ada pertumpahan darah, dan nama ini Harb ini biasa orang jahiliyah memberikan nama mereka Harb. Maka Nabi menggantinya, tidak, bal huwa Hasan. Ya, anakku ini, cucuku ini namanya adalah Al-Hasan. Falamma wulidal Husain samaituhu Harban. Ya, Ali juga berkata, ketika Husain lahir, aku memberikan nama dia juga Harb. Maka Rasulullah SAW datang, "Aruni ibni madza sammaitumuhu." Sama seperti pertanyaan yang pertama tadi. Aku beri nama Harb. Bal huwa Husain, kata Rasulullah SAW. Tidak, jangan nama itu. Nama artinya apa? Nabi tidak suka nama yang mengandung arti kekerasan. Nama peperangan, nama kekerasan, tidak. Tapi beliau suka nama yang baik. Bahkan dari nama Al-Hasan itu sudah menunjukkan kebaikan. Al-Husain itu isim tasghir dari Hasan, Husainun. Ya, itu kebaikan kecil. Nah, itu. Subhanallah, ya. Kemudian diberikan nama yang ketiga, putra Ali bin Abi Thalib yang ketiga dikasih nama juga Harb. Maka Nabi SAW datang dan memberikan nama yang lain, bal huwa Muhsin. Ya, nama yang ketiga itulah Muhsin. Sammaituhum bi asma'i waladi Harun. Ya, maka aku menamakan mereka, ya, dengan nama-nama putranya Harun, yaitu Bishr, Bashir, dan Mubashir. Jadi Nabi SAW mengingatkan kepada Sayyidina Ali, ya, bahwasanya aku berikan nama anakmu itu, tiga itu, Hasan, Husain, dan Muhsin, itu meniru, ya, nama dari atau mengambil tayammunan, tabarrukan dengan nama putranya Nabi Harun, yaitu Bishr, ya, Bashir, dan Mubashir. Jadi Hasan, Husain, dan Muhsin. Masya Allah. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, hak anak ini luar biasa. Maka Nabi juga memberikan petunjuk kepada kita, ya, nama yang terbaik selain tadi nama-nama para nabi, orang-orang saleh, ya. Juga Nabi memberikan memberikan isyarat, inna ahabba asma'ikum ilallahi ta'ala Abdullah wa Abdurrahman. Nama terbaik, ya, adalah nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Abdullah, hambanya Allah, dan Abdurrahman, hambanya Ar-Rahman yang maha penyayang. Dan Rasulullah SAW tidak suka atau benci kepada nama-nama yang buruk, dan banyak mengganti nama-nama sahabat. Nah, ini penting. Nah, ini adalah yang disebut dengan, kalau saya membahasakannya, ya, sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu Islamic worldview, bahwa nama itu, ya, tidak seperti kata orang Barat. Ya, apalah arti sebuah nama? Oh, nama itu penting dalam Islam. Nama itu memberikan kehormatan, memberikan kebanggaan. Nama itu membawa harapan dan cita-cita. Nama itu identitas, dan
sebagaimana hadis Nabi SAW dalam pertemuan kemarin mengatakan, ya, bahwasanya kalian nanti akan dipanggil di hari kiamat dengan nama kalian dan nama bapak-bapak kalian. Subhanallah. Maka itu berikan nama yang baik. Ya, maka Umar pernah, ya, memberikan nama bagi putrinya Asiyah. Maka Rasulullah menggantinya dengan nama Jamilah. Nah, itu ya. Kemudian ada lagi Zainab binti Abi Salamah. Ya, menamakan putrinya namanya Burrah atau Barrah. Ya. Kemudian faqalat inna Rasulullah SAW naha an hadzal ism summiyat Burrah. Faqala Nabi la tuzakku anfusakum. Ya, nama Barrah itu Nabi SAW tidak suka. Kenapa? Karena itu menunjukkan bahwa ini adalah anak yang baik. Enggak, jangan begitu. La tuzakku anfusakum. Nabi bersabda, janganlah kalian menyucikan dirimu sendiri. Allahu a'lamu bi ahlil birri minkum. Sebab Allah itu yang lebih tahu dengan orang-orang yang pandai berbuat baik di antara kalian. Maka Nabi memberikan nama bagi anak itu, pengganti nama Barrah diganti dengan apa? Zainab. Sammuha Zainab. Nah, ada lagi seorang sahabat, ya, seorang sahabat ketika dijumpai oleh Rasulullah SAW, seorang itu namanya Asram. Lalu Nabi bertanya, siapa namamu? Masmuka. Siapa namamu? Wahai fulan. Maka dia menjawab, ana Asram, nama saya Asram. Bal anta Zur'ah. Ya, ganti namamu. Mulai saat ini namamu jangan Asram. Asram itu, ya, kalau kita baca ayat Al-Quran itu ada ayat la yasrimunnaha musbihin. Ya, itu artinya sedang memotong atau sedang memanen, ya, memanen. Artinya memotong, harus memotong. Kan padi kalau dipanen, ya, dicabut. La yasrimunnaha musbihin. Nah, itu nggak bagus maknanya. Nah, kasih nama yang baik. Anta Zur'ah, engkau adalah tanaman. Nah, Zara'a yazra'u. Subhanallah. Ada lagi Nabi SAW juga mengganti nama, ya, seseorang yang namanya Hazan. Artinya sedih. Ya. Nah, kata Nabi, la bal anta sahlun. Ganti namamu jadi Sahal. Nah, jadi yang namanya Sahal ini nama pemberian dari Rasulullah SAW untuk sahabat yang dulunya namanya Hazan. Subhanallah. Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala, maka itu ada ada kebiasaan yang baik, tradisi yang baik, di mana Bapak Ibu itu meminta nama untuk putra-putranya kepada orang soleh, kepada ulama, kepada guru, kepada orang yang baik, ya. Seperti halnya dulu para sahabat itu konsultasi nama anaknya kepada Rasulullah SAW. Baik, yang kelima, ya. Yang kelima, hak anak ini adalah apa? Haqqut tifli fil intisab ila abawaihi. Hak seorang anak untuk dinisbatkan atau dinasabkan kepada kedua orang tuanya. Ya, jadi kedua orang tua kandungnya, ya, jangan jangan dinisbatkan kepada orang tua angkat. Nah, itu nggak boleh. Ya, sebab dulu ini sudah dinasah aturan pengangkatan anak, adopsi anak, lalu anak itu diberi nama dengan nama ayah angkatnya. Seperti dulu Zaid bin Harithah, ya, dinamakan oleh Rasulullah di masa jahiliyah itu Zaid bin Muhammad. Lalu dihapus hukum perdata bagi anak yang diadopsi, itu tidak bisa diklaim sebagai anak kandung. Seolah-olah dengan nama membawa nama ayah angkatnya, seolah-olah dia menjadi anak kandung dari ayah angkatnya. Enggak. Tetap dia harus dinisbatkan kepada ayah kandung biologisnya, meskipun statusnya dia sudah menjadi anak angkat orang lain. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu tahrumul mumarasat allati tusyakkiku fi intisabi tifli ala abawaihi. Haram segala bentuk praktek yang
ya meragukan penisbatan seorang anak kepada dua orang tua kandungnya. Nah, seperti apa? Istijarul arham. Seperti apa? Sewa rahim. Nah, ini kan ada praktek sewa rahim. Itu ya. Ini akan bingung nanti, ini nanti binnya siapa? Ya, ud'uhum liabaihim huwa aqsatu indallah. Ya, ada lagi ayat yang mengatakan allai waladnahum, yang dinamakan ibu adalah ibu yang melahirkannya. Ya, bagaimana kalau sewanya sewa rahimnya itu sewa dari orang. Jadi sperma dan sel telurnya itu dari orang lain lalu diletakkan di rahim perempuan lain supaya hidup di situ janinnya. Nah, ini memang terjadi perdebatan panjang ya, tetapi di sini penulis atau pengarang kitab ini menyatakan bahwasanya itu praktek sewa rahim ya, itu dapat memberikan konsekuensi hukum meragukan penisbatan anak kepada kedua orang tuanya. Ya, maka praktek yang seperti ini sebaiknya diharamkan. Ya. Wa tattabi'u fi thubutin nasab wa tattabi'u fi thubutin nasab ahkamus syariatil islamiyah. Nah, gitu ya. Karena itu dalam penetapan nasab ya, kita harus mengikuti mekanisme yang ada dalam hukum syariat ya. Sebab Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 5, ud'uhum liabaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah mereka dengan nama ayah-ayah mereka, orang tua kandungnya. Itu lebih adil dan lebih hak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa illam ta'lamu abahum, bagaimana kalau ayah kandungnya tidak diketahui oleh kita? Fa ikhwanukum fiddin, maka sebutlah bahwa mereka itu adalah saudara kalian dalam agama, wa mawalikum, atau budak-budak kalian. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka syariat Islam itu satu tadi, Islam itu mengharamkan praktek-praktek yang dapat meragukan penisbatan anak kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, Islam mengharamkan ya perbuatan zina. Kenapa? Karena akan menghilangkan ya penisbatan anak kepada bapaknya. Wa faradat iddatan lil mutallaqah wal mutawaffa anha zawjuha. Yang ketiga, syariat Islam mewajibkan iddah. Nah, masa tunggu. Jadi iddah itu masa tunggu bagi siapa? Bagi perempuan yang diceraikan, ya, cerai hidup ataupun cerai mati karena kematian suaminya. Maka seorang perempuan tidak boleh dia menikah dengan laki-laki lain kecuali setelah habis masa tunggunya. Masa tunggu itu masa berkabung. Masa iddah disebut dalam istilah syariat. Masa berkabung, bisa juga masa iddah, bisa juga masa tunggu sampai betul-betul rahim si perempuan ini yang diceraikan oleh suaminya atau cerai mati karena suaminya meninggal, betul-betul rahimnya itu bersih. Artinya apa? Sudah dideteksi ini ketika suaminya cerai atau menceraikan atau suaminya meninggal itu, apakah ada benih di rahim ya mantan istrinya ini? Nah, gitu. Jadi ini untuk memastikan itu. Makanya ada masa iddah bagi kaum perempuan. Untuk apa? Untuk menjaga hak seorang anak untuk dinisbatkan kepada ayah kandungnya. Li'adam ikhtilatil ansab, karena nggak boleh ada pencampur adukan nasab. Wa'tabaral usuliyuna hifzal ansabi min maqasidis syariah, bahkan beberapa pakar ahli usul fiqih ya menyebutkan atau menganggap menjaga nasab keturunan ya dari garis keturunan biologis yang sah itu adalah merupakan salah satu dari maqasid syariah. Sebagaimana disebutkan oleh Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam kitabnya Al-Halal wal Haram fil Islam. Nah, itu beliau berpendapat seperti itu. Ya, karena itulah ya nggak boleh ya. Jadi ini hak-hak dasar loh. Seorang anak itu memiliki hak untuk dinisbatkan kepada bapaknya.
Ini hak yang dipegang teguh oleh syariat Islam, oleh ayat Al-Quran, oleh sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Maka itu ya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Manidda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lam annahu ghairu abihi." Siapa yang mengklaim, ya, dia menamakan dirinya kepada laki-laki yang bukan bapak kandungnya, bukan bapak biologisnya, wa huwa ya'lam annahu ghairu abihi. Sementara dia tahu, dia sadar, dia sengaja, dia tahu nih bahwa dia fulan binnya orang lain, ya, anaknya putranya orang lain, itu bukan ayah kandungnya, dia tahu, dia sadar, dan dia sengaja lakukan itu, fal jannatu alaihi haram, maka haramlah atasnya surga. Nauzubillah min zalik. Ya, ini hadis riwayat Bukhari dalam Kitabul Faraid dan Imam Muslim dalam Kitab Al-Iman. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hadis yang lain dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, apa sabda Rasulullah? "Laisa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafara. Wa man idda'a qauman laisa lahu fihim falyatabawwa maq'adahu minan nar." Ya, jika ada seorang yang mengaku-ngaku, ya, dia dinisbatkan, ya, menjadi anak seorang laki-laki yang bukan bapaknya, wa huwa ya'lamu, dan dia sadar, dia tahu, dia sengaja lakukan itu, tidaklah bagi laki-laki itu illa kafar, kecuali kekufuran. Wa man idda'a qauman laisa lahu fihim, siapa yang mengaku-ngaku dia merupakan bagian dari satu kaum padahal dia bukan bagian dari kaum itu, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Artinya apa? Ini bohong, dusta, ya. Nah, perbuatan dusta itu nggak boleh. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW, ya, mengancam siapa saja yang menyampaikan perkataan, ya, yang dinisbatkan kepada Rasulullah padahal itu bukan perkataan Nabi, dia memalsukan hadis, maka Nabi mengatakan persiapkanlah tempatnya nanti di dalam neraka, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nauzubillah min zalik. Bapak Ibu Saudara kaum muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana Rasulullah SAW, ya, menanggulangi atau mengatasi permasalahan soal keraguan terhadap nasab keturunan seseorang anak manusia ini. Ya, disinilah kita harus belajar, ya, ketika Nabi SAW menghadapi persoalan ini. Ya, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ikhtasama Sa'd bin Abi Waqqas wa 'Abd bin Zum'ah fi ghulam. Dahulu pernah dua orang sahabat berselisih tentang status seorang anak. Ikhtasama, yaitu siapa? Sa'd bin Abi Waqqas, sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, ya, paman Rasulullah dari pihak ibunya, ibu Nabi, ya, Aminah binti Wahab. Kemudian beliau berselisih dengan siapa? Abd ibnu Zum'ah. Berselisih tentang apa? Status seorang anak. Faqala Sa'd, ya Rasulullah, akhi Utbah bin Abi Waqqas ahida ilayya annahu ibnuhu, unzur ila syabahi. Ya, Sa'd bin Abi Waqqas, ya, berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saudaraku Utbah bin Abi Waqqas itu telah memberikan perwakilan kepercayaan kepadaku. Dia bersumpah kepadaku bahwa itu anak adalah anaknya. Coba lihat, ada kesamaan, kemiripan anak ini dengan saudaraku. Qala Abdu bin Zum'ah, hadza akhi ya Rasulullah, wulida ala firasyi abi min walidatihi. Sementara, ya, Abd bin Zum'ah berkata kepada Rasulullah. Nah, Rasulullah kan sebagai hakim, sebagai qadhi, ya, yang pemutus perkara. Nah, beliau mendengar berbagai pihak soal perselisihan.
dalam hal perdata ini, keluarga ini, ya. Abad bin Zum'ah berkata, "Ya Rasulullah, ini adalah saudaraku ya Rasulullah. Dia dulu dilahirkan di atas kasur bapakku dari min walidatihi, dari ibunya, ibu dia, berarti ibu tirinya Abad bin Zum'ah. Fanazara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW melihat, ya, melihat ciri-ciri ila syabahihi, kemiripannya, fara'a bainahuma syabhan bayyinan bi'utbata, ya, maka Nabi SAW melihat di antara keduanya itu kesamaan yang jelas dengan siapa? Dengan sosok Utbah bin Abi Waqqas, ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, huwa laka ya abd, ya, dia adalah milikmu wahai abd. Al-waladu lil firash, maka Nabi SAW menyatakan anak itu adalah hasil dari lil firash, ya, anak dari kasur orang tuanya. Walil ahir al hajar, dan bagi orang yang berzina dia akan mendapatkan lemparan batu. Wahtajibi minhu ya Saudah, maka wahai Saudah, ya, kamu hendaklah menutup dirimu, berhijablah dari anak ini wahai Saudah. Falam tarahu, maka Saudah tidak lagi melihat anak tersebut, ya. Sahabat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang keenam adalah hak anak dalam mendapatkan nafkah. Ya, ini nafkah dari orang tua. Ya, ini diwajibkan oleh syariat Islam. Dan ketika orang tua memberikan nafkah kepada anaknya, nafkah materi, nafkah zahir, nafkah batin kepada anak-anaknya, itu adalah berpahala. Ya, yuthibu 'alaihal insanul muslim. Ya, supaya apa? Ya, kenapa? Seorang ayah yang memberi nafkah kepada anak-anaknya itu mendapatkan pahala dari sisi Allah, ini ada tujuannya. Supaya anak-anak itu tidak terlantar. Ya, tidak ditelantarkan, supaya anak itu tumbuh kembangnya bagus. Ya. Supaya anak ini tidak rusak karakternya, karena membangun karakter anak ini penting sekali, dan itu dimulai dari nafkah yang halal dari ayahnya. Ya, maka jangan sekali-kali ayah, ya, dan bunda juga, ya, karena ada peran ibu juga di sini, walaupun ibu tidak wajib memberi nafkah, tapi ibu nanti yang mengatur nafkah dari bapak, ya. Jadi ibu-ibu di rumah ini nanti yang mengatur, ya, uang nafkah, uang masak, ya, uang makan, uang segala macam itu nanti yang ngatur itu ibu-ibu nih, ya, pembagiannya, ya, alokasinya, ya. Maka di sini harus ada kerjasama. Dan, ya, Bapak yang dirahmati Allah, kedua orang tua ini itu tugasnya yang mulia adalah membangun karakter anak. Jangan sampai karakter anak kita ini rusak. Kenapa? Karena orang tua memberikan kemewahan, karena orang tua memanjakan anak-anaknya, ya. Maka itu kita harus tunduk. Setiap orang tua, setiap keluarga harus tunduk kepada hukum, ya, sosial yang diatur Al-Qur'an dalam soal nafkah. Di mana? Yaitu surat Al-Furqan ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang-orang yang hamba Allah, yang ibadur Rahman, mereka adalah hamba-hambanya Ar-Rahman. Salah satu cirinya adalah idza anfaqu, apabila mereka memberi nafkah kepada keluarganya, lam yusrifu, mereka tidak boros, mereka tidak berlebih-lebihan, walam yakturu, juga tidak pelit, tidak medit, tidak kikir. Artinya apa? Pertengahan, moderat. Ya, karena pertengahan itu khairul umur, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kita harus, ya, memberi nafkah itu sewajarnya.
sesuai dengan kebutuhan. Ya, jangan sesuai dengan kemauan. Nah, semua anak maunya yang begini. Ibu maunya begini. Bapak maunya begini kemauannya. Nah, enggak, sesuai kebutuhan, sesuai dengan tingkat kebutuhan anak-anaknya. Masing-masing anak di tiap-tiap usia itu memiliki psikologi, kebutuhannya apa. Tidak semua apa yang diinginkan oleh anak lalu kemudian kita kabulkan, kita jor-joran, enggak. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah hukum asal nafkah, ya. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu, tidak berlebih-lebihan, tidak boros, walam yaqturu, tidak pelit, tidak mendit, tidak kikir. Ya, wa kana baina dzalika qawama. Seorang muslim itu nafkahnya itu moderat. Nafkahnya ya sewajarnya. Ya, Bapak Ibu rahmati Allah. Maka nafkah seorang anak itu harus sesuai dengan tumbuh kembang fisiknya, tumbuh kembang akalnya, tumbuh kembang agamanya, tumbuh kembang sosialnya sesuai dengan ya lingkungannya. Ya, maka bagaimana? Ya, anak yang tidak punya harta, ya hak itu tetap atas bapaknya. Nah, jadi kalau anak ini tidak ada yang mengasuh, bapaknya meninggal, siapa yang wajib memberikan nafkah? Kerabat-kerabatnya yang mampu ya menafkahi keponakan, ya anak yatim, ya subhanallah. Maka itu sampai anak ini dapat bekerja mandiri. Itu buat anak laki-laki. Ada yang bertanya, ya nafkah kepada anak itu batasnya sampai kapan Pak Ustadz? Orang tua berhenti menafkahi anak itu sampai kapan? Sampai dia mampu bekerja secara mandiri dan menghasilkan uang sendiri. Artinya apa? Harus ditanggung dari lahir sampai selesai sekolah, selesai kuliah. Ya, kemudian dia bekerja mandiri, dapatkan uang sendiri. Sudah, itu sudah selesai nafkahnya. Kalau perempuan sampai kapan? Maaf ya. Ya, walil binti hatta tatazawwaj aw tastaghni bikasbiha. Batasan nafkah, waktu memberi nafkah bagi anak perempuan sampai dia menikah, karena ketika dia menikah dia akan ditanggung oleh suaminya yang wajib mencari nafkah. Aw tastaghni bikasbiha. Atau dia sudah mendapatkan kecukupan, ya sudah memiliki swasembada, memiliki kemampuan swadaya, kemampuan yang mandiri dengan usahanya atau pekerjaannya. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha saj'alullahu ba'da usri yusra. Hendaklah ya orang yang mampu sanggup itu memberi nafkah sesuai dengan kesanggupannya. Maksudnya siapa di sini? Dalam tafsir Al-Qurtubi beliau mengatakan ay liyunfiqiz zauj ala zaujatihi. Seorang suami wajib memberi nafkah kepada istrinya. Wa ala waladihi shaghir, kepada anaknya yang kecil sesuai dengan kemampuannya, ala qadri si'ati hatta yuwassi'a alaihima in kana muwassa'an alaihi, ya sampai betul-betul ya si suami ini dapat memberikan rezeki kelapangan ya sesuai dengan kemampuannya. Siapa yang fakir, faman kana faqiran fa'ala qadri dzalik. Bagaimana kalau suaminya fakir, ya ayahnya fakir, maka sesuai nafkahnya disesuaikan dengan tingkat kemampuan ekonominya. Itu. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Tetapi yang jelas hak anak itu wajib mendapatkan nafkah dari orang tuanya, baik dia orang tua kaya maupun fakir. Bahwa ini tidak bisa menggugurkan kewajiban seorang ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya. Jangan karena alasan ini saya fakir, saya miskin lalu tidak mau memberi nafkah. Itu tetap. Maka itulah kita harus berusaha. Kita harus banyak berikhtiar, banyak berdoa.
lalu bertawakal, serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga Imam Al-Qurtubi mengatakan apa? Hadhil ayah aslun fi wujubin nafaqati lil waladi 'alal walidi dunal Ayat ini menjadi hukum asal kewajiban nafkah ya kepada seorang anak, itu menjadi kewajiban tanggung jawab siapa? Seorang bapak. Al-walid, alal walid. Ayahnya wajib memberi nafkah kepada sang anak ini. Dunal Ya, itu bukan kewajiban seorang ibu. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian di sini disebutkan, mari kita lihat. Ya, Rasulullah SAW bersabda, ibda binafsik fatasaddaq alaiha fa in fadla syai'un fali ahlik fa in fadala an ahlika syai'un fali dhi qarabatik fa in fadala an dhi qarabatika syai'un fahakadha wa hakadha. Hadis dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari, Rasulullah SAW bersabda, mulailah dengan dirimu, fatasaddaq alaiha, ya, sedekahlah atas dirimu. Kalau ada kelebihan, maka buat keluargamu. Jika ada lebih dari keluargamu, ada kelebihan yang lain, maka bagi sanak kerabatmu. Kalau lebih lagi hartamu, ya sudah dibagikan merata kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada sanak kerabatmu, maka bisa dibagikan wahakadha, seterusnya dan seterusnya. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk bayi, ya, anak yang masih disusui, itu kewajiban nafkahnya ketika dia disusui itu harus ya diberikan nafkah itu kepada sang ibu yang menyusui. Ya. Wa in kunna ulati hamlin fa'anfiqu 'alaihinna hatta yada'na hamlahun. Ya, wajib kalian memberi nafkah kepada istri-istri yang hamil sampai dia melahirkan bayinya. Masya Allah. Ya, Bapak Ibu rahmati Allah, para fuqaha juga sepakat bahwasanya seorang anak apabila dia memiliki harta, maka nafkahnya dari hartanya. Kecuali hartanya itu tidak cukup, wajib 'alal mas'uli an nafaqatihi istikmalu ma yakfihi. Ya, kalau harta yang dia miliki, warisan dari orang tua yang tidak mencukupinya, maka penanggung jawab, ya misalnya walinya yang lain, pamannya atau kakaknya atau sanak kerabatnya atau kakeknya mungkin, ya itu harus wajib hukumnya menyempurnakan kebutuhan harta untuk nafkah si anak ini, ya insya Allah. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itulah keutamaan memberi nafkah kepada anak, itu adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah. Karena itu hak seorang anak, ya, untuk mendapatkan mendapatkan fasilitas, bisa makan, bisa minum, bisa sekolah, ya, menjaga kesehatannya. Kalau dia sakit dirawat, ya, sampai tumbuh kembang, ini betul-betul dijaga dan dijamin oleh syariat Islam. Nah, maka itu Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh Thauban. Apa sabda Rasulullah? Afdalu dinarin yunfiqur rajul dinarun ala iyali. Sebaik-baik nafkah, sebaik-baik dinar harta emas yang dinafkahi seorang laki-laki adalah 1 dinar emas yang dia nafkahi kepada anggota keluarganya. Wa dinarun yunfiqu ala dabbati fi sabilillah. Kemudian 1 dinar emas yang lain dia nafkahi untuk, ya, kendaraannya, kudanya, tunggangannya, untuk apa? Berjuang di jalan Allah, untuk perang. Wa dinarun yunfiqu ala ashabi fi sabilillah. Juga 1 dinar yang dia infakkan kepada sahabat-sahabatnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis lain dari Abu Mas'ud Al-Badri dari Nabi SAW, idza anfaqa ar-rajul ala ahli nafaqatan wa huwa yahtasibuha kanat lahu sadaqah. Ya, jika seorang laki-laki memberi nafkah kepada keluarganya, ya, dan dia menghitungnya itu sebagai ibadah, menganggapnya sebagai ibadah, maka dia mendapatkan pahala sedekah. Padahal itu kewajiban dia. Ya, itu dia harus usahakan, tapi diberi ganjaran oleh Allah pahala sedekah. Masya Allah, tabarakallah.
Ya, ini rahmati Allah Ta'ala. Maka anak juga wajib mendapatkan nafkah, ya. Nah, hak yang berikutnya, hak anak untuk menerima apa? Susuan, penyusuan. Ya, ini penting. Supaya apa? Anak itu tumbuh kembangnya bagus, menjadi anak yang cerdas, anak yang memiliki kekebalan tubuh yang baik, ya, tumbuh kembangnya baik. Ini tergantung kepada ASI, air susu ibu. Ini hak anak. Ini dijamin oleh syariat Islam. Ya, maka itu anak ini harus menyusu. Jangan dengan susu kaleng atau dengan susu apa suku apa namanya? Hah? Formula, itu bukan susu formula, bukan susu kaleng, bukan susu cair. Ya, susu ibu dulu. Ya, selama 2 tahun. Setelah itu baru disapi, dia minum boleh susu HUT, ya, UHT maaf. Ya, susu UHT, susu formula tambahan, suplemen silahkan, ya. Tapi yang menjadi dasar itu adalah air susu ibu, ya. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, wa fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna wa'tamiru bainakum bima'ruf. Surah At-Talaq ayat 6. Ya, seorang ibu, semua ibu itu wajib memberikan air susunya, ya, untuk kepentingan anak-anaknya, dan bapak harus memberikan, ya, upahnya, memberikan nafkahnya kepada sang ibu. Ya, wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Ya. Kalau apa namanya ibu itu minta upah yang lebih, falahu man'uha min irda'ihi wa intiza'ihi minha wa taslimihi ila ghairiha. Nah, bagaimana kalau suami itu enggak sanggup, ya, kesulitan bayar uang upah untuk menyusui, maka dia berhak untuk mengambil sang anak itu untuk disusukan kepada ibu susu yang lain. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah hak anak, ya, untuk mendapatkan apa? Mendapatkan tumbuh kembang yang baik. Ya. Maka disinilah ada hukum terkait dengan hukum ibu sepersusuan. Ya. 1 persusuan ibu susu. Ya, ini ada misalnya disusukan kepada wanita lain yang profesional, yang dia punya cadangan ASINya bagus, ya. Dia punya anak, nah sementara istrinya tidak bisa memberikan air susu yang baik atau air susunya tidak ada, atau dia punya penyakit dan sebagainya. Nah, nggak bisa menyusui anaknya. Maka dipersusukan kepada wanita lain yang diberikan upah. Maka bagaimana hukumnya? Dia menjadi itu ada hubungan darah seperti halnya hubungan sepersusuan. Itu hukumnya sama. Apa dalilnya? Ya, dalam Al-Qur'an dikatakan surat An-Nisa 23, wa ummahatukumul lati arda'nakum. Ya, termasuk wanita yang haram untuk dinikahi adalah ibu-ibu susu kalian. Itu yang haram dinikahi. Ini bersifat abadi, tidak boleh selama-lamanya. Ya, Rasulullah SAW bahkan juga mengatakan, yahrumu minar ridha'i ma yahrumu minan nasab. Haram karena susuan itu sama seperti keharaman disebabkan hubungan darah, ya, dan keturunan langsung. Ya, jadi larangan menikahi perempuan yang menjadi ibu, yang menyusuinya dulu, menikahi saudara sepersusuannya. Kalau ada anak laki-laki disusukan kepada ibu penyusuan, ya, ini kemudian dia punya anak kandung perempuan. Nah, ini anak laki-laki ini dengan anak perempuan, anak kandung si ibu susunya ini haram berhubungan atau haram menikah di antara keduanya. Kalau dia sama-sama jatuh cinta misalnya, ya, tertarik, itu nggak boleh. Karena dia apa? Dia berasal dari air, ya, air susu ibu yang itu menjadi darah, masuk menjadi darah daging si anak ini. Maka dia hukumnya sama dengan hukum, ya, haram menikahi saudari kandung, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Maka hak yang ke-8 yang terakhir pada kesempatan yang berbahagia ini adalah haqqut tifl fi hadanatin aminah. Ya, hak anak untuk mendapatkan ya hadanah. Ya, perlindungan. Ya, hadanah aminah. Perawatan yang aman. Ya. Karena anak ini harus dirawat, harus dibesarkan, harus diberikan suasana, ya, sarana prasarana yang baik, ya, dalam proses pendidikan anak itu. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan apa? Hadanah. Ya, selain radha'ah, ya diberikan hadanah, ya diberikan perlindungan, dia sekolah, mengenal lingkungan, ya, supaya terhindar dari pergaulan yang buruk, ya, perlindungan dari pengaruh-pengaruh negatif, ya, baik itu udara, polusi, ya, kemudian pergaulan yang buruk, ya, atau penyimpangan-penyimpangan seksual. Nah, ini harus kita jaga. Anak ini adalah amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka itu harus ada hadanah aminah. Ya, harus ada perawatan, pengasuhan, ya, pengasuhan yang baik, ya, yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Ya, maka tugas bapak itu bagaimana? Bapak ini harus memberikan pendidikan, ya, pendidikan apa? Pendidikan kekuatan jasmani, pendidikan mental, pendidikan akhlak, pendidikan pengetahuan, ya. Sementara ibu memberikan apa? Memberikan pendidikan kasih sayang, empati, ya. Kalau kemudian kedisiplinan, ya, pengorganisasian diri, sayang kepada orang lain, itu ibu tuh. Nah, kalau bapak ketegasan, belajar tentang nilai keberanian, memimpin diri, ya, kepemimpinan pribadi, ya, itu tugas bapak, tugas orang tua. Nah, sebab itu disinilah diperlukan hak-hak ini wajib dipenuhi oleh setiap orang tua kepada anak-anaknya. Nah, demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan bermanfaat, ya, dan kita akan berjumpa lagi nanti pada episode berikutnya. Hak-hak anak ini masih ada beberapa lagi yang insya Allah kita akan sampaikan dalam episode berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, kami memang masih baru, tetapi kami ingin berkontribusi besar juga untuk dakwah ini. Sebagaimana sahabat Rasulullah Hassan bin Thabit yang berjuang untuk surga, maka kami juga betul-betul merindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam catatan sejarah, hanya Hassan bin Thabit inilah yang memiliki mimbar di samping mimbarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mimbar itu dia membela kehormatan agama Allah dan Rasulnya. Di mimbar itu dia membela Islam. Di mimbar itu dia menyampaikan keunggulan dan kemuliaan agama Allah dan Rasulnya. Maka kita bisa melihat betapa mulianya keberadaan media, keberadaan mimbar yang berada di samping persis mimbarnya Rasulullah SAW. Oleh sebab itu kami juga mengajak teman-teman semua untuk ke surga. Dengan cara apa? Dengan cara kita yang sama. Kita berjuang lewat media. Media yang akan membumikan Islam rahmatan lil alamin di negeri kita ini dan juga ke seluruh penjuru dunia,
menembus batas hingga Allah takdirkan Islam ini jaya kembali. Mari salurkan infak media ke rekening Bank BNI Syariah 0631 748 573. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.